Halo semuanya, jumpa lagi dengan Memelinda dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita mempelajari materi fisika kelas 12. Kita masih belajar tentang listrik statis. Yang lalu kita sudah belajar tentang gaya Coulomb. Nah sekarang yang akan kita pelajari adalah kuat medan listrik. Berbicara tentang medan listrik, berarti kita berbicara, kalau medan berarti kita berbicara tentang daerah. Jadi medan listrik itu adalah daerah di sekitar atau ruang di sekitar benda bermuatan listrik, di mana benda bermuatan listrik lainnya yang diletakkan dalam ruang ini akan mendapatkan gaya listrik. Besaran yang digunakan untuk menyatakan vektor medan listrik ini itu disebut dengan kuat medan listrik. Ya, jadi kuat medan listrik itu besaran yang menyatakan tentang vektor medan listrik. Nah, kuat medan listrik juga berbicara tentang besaran vektor. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang bagian pertama, yaitu medan listrik oleh muatan titik. Medan listrik oleh muatan titik. Misalnya di sini ada muatan sumber Q besar positif ya. Jadi misalkan ini ada muatan sumber Q besar positif. Nah, daerah di sekitar ini ya, jika kita taruh muatan lain yang kita namakan muatan uji, misalnya ini muatan uji Q kecil ya, ini muatan uji. Ya, yang diletakkan sejauh R, misalkan dari muatan sumber. Nah, jadi ini kenapa dinamakan muatan uji? Jadi muatan uji itu muatan untuk menentukan seberapa besar muatan uji ini masih mengalami gaya Coulomb yang diakibatkan oleh muatan sumbernya. Ya, jadi ini muatan uji, ini muatan sumber. Nah, gaya nanti seperti yang kita pelajari lalu, maka muatan kalau ada dua buah muatan ini terpisah sejauh R, maka dia akan mengalami gaya interaksi yang disebut dengan gaya Coulomb. Nah, nanti gaya Coulomb ini akan ditulis dengan F sama dengan K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat ya. Ini gaya Coulomb yang dialami oleh muatan uji Q kecil ini. Nah, sekarang medan listrik yang dialami atau kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji ini yaitu E. Ya, jadi E ini adalah kuat medan listrik itu sebesar gaya Coulomb per atau dibagi dengan muatan ujinya. Jadi kuat medan listrik itu ditulis dengan gaya Coulomb per Q atau bisa ditulis dengan E sama dengan gaya Coulomb ini kan rumusnya K kali Q per R kuadrat dibagi dengan muatan ujinya, Q. Maka ini habis dibagi ya. Maka kita dapatkan kuat medan listriknya itu ditulis dengan K kali Q per R kuadrat. Ya. Jadi kalau ada muatan uji Q yang diletakkan di dekat atau di sekitar muatan sumber Q yang berjarak R dari muatan sumber itu, maka kuat medan listrik yang dialami oleh muatan ujinya itu sebesar E sama dengan K kali Q besar per R kuadrat. Yang perlu kalian ingat, Q besar ini adalah muatan sumber ya. Jadi Q besar ini muatan sumber. Sekali lagi, Q besar ini muatan sumber, satuannya Coulomb. Jadi Q besar ini muatan sumber. Jadi Q besar muatan sumber, muatan sumber yang menyebabkan muatan uji ini mengalami gaya interaksi dan mengalami kuat medan listrik. Baru ini ketetapan ya, sama kayak yang lalu, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. R itu jarak dari muatan sumber ya. Jarak dari muatan sumber, satuannya meter, baru E itu kuat medan listrik. Satuannya Newton per Coulomb. Jadi sekali lagi ini adalah perumusan kuat medan listrik yaitu E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, kuat medan listrik itu juga adalah besaran vektor. Ingat, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, sekali lagi, kuat medan listrik ini adalah besaran vektor.
Nah, berarti dia kan punya arah. Nah, sekarang bagaimana menentukan arah kuat medan listrik? Di sini sudah tulis arah kuat medan listrik. Jadi kalau muatannya positif, maka arah kuat medan listriknya itu adalah menjauhi muatan. Jadi panahnya begini ya, dia menjauhi muatan. Sedangkan kalau muatannya negatif, maka arah kuat medan listriknya itu menuju atau mendekati muatan. Ya, jangan sampai terbalik ya. Sekali lagi, kuat medan listrik arahnya untuk muatan positif menjauhi muatan, sedangkan untuk muatan negatif mendekati muatan. Supaya gampang, kita bisa sebut sama kayak arah kuat medan listrik ini sama dengan setan lah begitu. Karena kan setan tidak suka atau menjauhi hal positif dan suka hal-hal negatif. Begitu saja ya cara mudahnya untuk mengingat, supaya kalian tidak terbalik untuk menentukan arah kuat medan listrik. Ya, sekali lagi, tadi Mem sudah tulis untuk perumusannya E sama dengan K kali Q per R kuadrat ya. Nah, sekarang Q ini kalau Q-nya bernilai negatif atau muatannya negatif, sekali lagi tanda negatif ini sama kayak G Coulomb yang lalu ya, tanda negatif tidak diikut sertakan dalam perhitungan. Jadi ini tidak perlu ditulis dalam perhitungan. Tidak diikut sertakan dalam perhitungan. Jadi kalau muatannya negatif itu tidak perlu diikutsertakan dalam perhitungan. Tapi muatan negatif ini hanya untuk menentukan arah kuat medan listriknya kemana. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, medan listrik oleh bola konduktor bermuatan. Pada bola konduktor bermuatan, medan listriknya itu tersebar merata di permukaan bola seperti ini. Jarak dari pusat bola ke permukaan bola ini jari-jarinya ya, atau di sini simbolkan dengan R besar. Nah, sekarang bagaimana kuat medan listriknya kalau ada di dalam bola? Nah, jika misalkan ada titik ini, misalkan di sini ada titik A ya, titik A berada di dalam bola, baru sini ada titik B ada di permukaan bola ini, baru sini ada titik C ada di luar bola. Jika ditanya berapa kuat medan listrik yang dialami di titik A, nah karena titik A ini ada di dalam bola, maka kuat medan listriknya itu bernilai 0. Jadi kalau di dalam bola dengan R kecil lebih kecil dari R besar, jadi R besar ini adalah jari-jari bola, ini jari-jari bola. R kecil ini adalah jarak titik ke pusat bola. Jadi maksudnya kalau di titik A, R kecil itu adalah jarak titik A ke pusat bola. Jadi jika kuat medan listrik di dalam bola itu nilainya adalah 0. Nah, sekarang bagaimana kalau di permukaan bola? Misalkan di titik B sini, maka kuat medan listrik titik B atau di permukaan bola dengan R kecilnya sama dengan jari-jari, jadi jarak dari titik B ke pusat itu sama dengan jari-jarinya, maka kuat medan listriknya ditulis dengan E sama dengan K kali Q per R besar kuadrat, dengan R besar ini adalah jari-jari bola. Nah, kalau di luar bola, misalkan di sini titik C, maka karena titik C itu R kecilnya lebih besar dari R besar, jadi jarak dari titik C ke pusat bola itu lebih besar daripada jari-jari bolanya, maka untuk kuat medan listrik di luar bola itu dirumuskan dengan E sama dengan K kali Q per R kecil kuadrat. Sekali lagi, R kecil ini adalah jarak titik ke pusat bola, bukan jarak titik ke permukaan bola ya, seperti itu. Jadi inilah perumusan untuk kuat medan listrik oleh bola konduktor bermuatan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, dua muatan listrik terpisah seperti pada gambar. Di sini ada Q A dan ada Q B. Nah, yang ditanya adalah kuat medan listrik pada titik P adalah berapa? Kita tulis dulu yang diketahui ya, Q A sama dengan positif 2,5 mikrocoulomb. Ini 2,5 ya, 2,5. Ini diubah jadi 2,5 kali itu sudah enggak usah tulis lagi deh tanda positifnya ya, 2,5 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb, baru QB sama dengan negatif 2 mikrocoulomb, negatif 2 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Nah, yang ditanya adalah berapa kuat medan listrik di titik P. Kita tentukan dulu jaraknya ya, perhatikan cara menentukan jaraknya. Jadi ini kita tulis RA, RA itu adalah jarak muatan QA ke titik P. Sekali lagi RA, jarak muatan QA ke titik P. Ini adalah 3 cm tambah 2 cm ya RA-nya, jadi 5 cm. Ubah ke meter jadi 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Baru RB,
RB-nya itu adalah jarak muatan Ki B ke titik P. Sekali lagi RB jarak muatan Ki B ke titik P. Itu 2 cm, maka jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, sekarang berapa kuat medan listrik di titik P? Ya, caranya adalah kita tentukan dulu arah kuat medan listriknya. Nah, arah kuat medan listrik yang diakibatkan oleh muatan Ki A, ya, arahnya kemana? Nah, karena Ki A ini positif, ingat tadi arahnya ya, kalau untuk muatan positif, arah kuat medannya itu menjauhi muatan. Maka karena ini Ki A-nya positif, maka arahnya menjauhi muatan Ki A. Sekali lagi, arahnya menjauhi muatan Ki A berarti ke sana ya. Ini kita tulis EA. Nah, sekarang kalau Ki B, karena Ki B-nya negatif, maka arah kuat medan listriknya itu mendekati muatan. Karena Ki B negatif, arahnya mendekati muatan, berarti mendekati atau menuju Ki B ke sana ya. Ini EB. Seperti ini arahnya. Ya. Nah, karena dia berlawanan arah, maka nanti resultannya adalah selisih dari EA dan EB. Tapi kita cari dulu berapa nilai EA dan EB-nya. Nah, berarti di sini kita cari dulu EA-nya. EA adalah K kali Ki A per RA kuadrat ya. Berarti ini jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali Ki A-nya tadi 2,5 kali 10 pangkat negatif 6 ya, per RA-nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Maka ini jadi 9 kali 2,5, kita tulis begini saja dulu ya, kali 10 pangkat 9 kurang 6, positif 3 ya, per ini positif 3. 5 kuadrat 25 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat negatif 4. Nah, sekarang kita lihat di sini 2,5 dengan 25 ini habis dibagi ya. 2,5 bagi 2,5 1, 25 bagi 2,5 itu 10 ya. Maka dia jadi 9 kali 10 pangkat 3 bagi dengan 10 kali 10 pangkat negatif 4 itu jadi 10 pangkat negatif 3. Maka EA-nya jadi 9 kali 10 pangkat positif 6 Newton per kolom. Ini jadi seperti ini ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Ini kita sudah dapatkan berapa nilai EA-nya. Sekarang kita cari berapa nilai EB. EB sama dengan K kali Ki B per RB kuadrat. Maka dia jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali Ki B-nya 2 kali 10 pangkat negatif 6. Sekali lagi, walaupun Ki B-nya bernilai negatif, ingat tanda negatif tidak diikut sertakan dalam perhitungan. Jadi kita tulis saja 2 kali 10 pangkat negatif 6. Per RB-nya tadi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Jangan lupa dikuadratkan ya. Ini jadi 9 kali 2 kali 10 pangkat 9 kurang 6 positif 3 per 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan 10 pangkat negatif 4 ya. Ini 2 dengan 4 habis dibagi 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. 9 bagi 2 ini jadi 9 bagi 2 4,5 ya. Jadi ini 4,5 kali 10 pangkat 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat negatif 4 jadi 10 pangkat 7 ya. Dan per kolom. Ini supaya ordernya atau pangkatnya sama, jadi ini kita buat aja 45 kali 10 pangkat positif 6 Newton per kolom ya. Maka kita cari E di titik P-nya. Lihat EA-nya nilainya 9 kali 10 pangkat 6, sedangkan EB-nya 45 kali 10 pangkat 6. Karena dia berlawanan arah, maka resultannya adalah selisih dari kedua vektor itu. Kita lihat mana saja yang lebih besar ya. Karena yang lebih besar EB, maka ini jadi EB kurang EA ya, begini. Karena EB yang lebih besar. Kalau EA yang lebih besar berarti EA kurang EB, begitu ya. Jadi ini karena EB yang lebih besar seperti ini, maka jadi 45 kali 10 pangkat 6 kurang 9 kali 10 pangkat 6. Maka ini jadi 45 kurang 9, 36 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Atau bisa juga 3,6 kali 10 pangkat 7
Newton per kolom. Jadi ini besar kuat medan listrik di titik P ya. Nah, kalau misalkan ditanya kemana arahnya, lihat karena yang paling besar itu adalah EB, berarti ini searah EB. Seperti ini. Jadi nilai kuat medan listrik di titik P adalah 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom searah EB. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Muatan listrik QA 16 kolom dan QB 4 kolom diletakkan terpisah pada jarak 12 cm dengan posisi titik B di kanan titik A. Jadi kalau misalkan ini mau digambarkan, ini muatan QA ya, 16 kolom dan QB 4 kolom terpisah 12 cm dengan titik B di kanan titik A. Berarti ini QA sebelah sini, QB-nya sebelah sini. Dua-duanya muatannya positif ya, positif di sini 16, ini 4 dan terpisah sejauh 12 cm. Yang ditanya adalah letak titik C agar kuat medan listriknya sama dengan 0 berada pada jarak berapa. Nah sekarang untuk mencarinya kita perhatikan konsepnya ya. Jadi kalau misalkan dua buah muatan yang sejenis, entah itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka letak titik yang kuat medan listriknya 0 itu ada di antara kedua muatan. Jadi ada di antara sini. Dan mendekati muatan yang nilainya lebih kecil. Jadi kalau misalkan ini di sini, maka letak titik C itu kalau dua-dua muatannya sejenis ya, sama kayak soal ini, sama-sama positif atau boleh juga sama-sama negatif, maka letak titik yang kuat medannya 0 itu ada di antara muatan dan mendekati muatan yang nilainya lebih kecil. Jadi kalau ini yang lebih kecil kan QB ya, maka kurang lebih lah dia ada di sini titik C-nya. Kan dia ada di titik ini. Nah, katanya berapa letak titik C ini? Nah, misalkan jarak dari C ke A, ini kita misalkan saja di sini kan ini X ya. Misalkan ini X, maka dari C ke B itu adalah 12 kurang X. Jadi di sini Mem tulis lagi saja. Jadi RA-nya itu jarak dari muatan QA ke titik C itu X, sedangkan RB-nya itu adalah jarak dari muatan QB ke titik C 12 kurang X. Nah, berapa jaraknya? Jadi kita cari saja berapa nilai X-nya ya, berapa nilai X-nya di sini. Nah, sekarang kenapa dia harus ada di antara ini? Karena letak titik yang kuat medan listriknya bernilai 0 itu nilai kuat medannya itu harus sama dan berlawanan arah. Sekali lagi nilai kuat medan listriknya itu harus sama dan berlawanan arah. Jadi dia kan di sini titik C-nya, QA kan positif, maka nanti EA-nya menjauhi muatan, jadi ke sana. Karena positif, EA-nya menjauhi muatan. Nah, kalau QB, karena QB-nya juga positif, maka E-nya menjauhi muatan juga, maka ke kiri ya. Nah, ini EB-nya. Betul kan ya? Ini berlawanan arah. Jadi, harus berlawanan arah. Kalau searah, dia tidak mungkin 0. Sekali lagi harus berlawanan arah. Jadi, ini EA ke kanan, EB-nya ke kiri. Dan nilainya harus sama. Jadi, bisa menulis ini EA harus sama dengan EB. Seperti ini. Berarti K kali QA per RA kuadrat sama dengan K kali QB per RB kuadrat. Ya, nilai K kan sama ya, jadi ini bisa habis dibagi saja. Ini QB-nya kita kasih pindah saja ke ruas kiri, jadi seperti ini ya. QA per QB sama dengan RA per RB kuadrat ya. Jadi ini Mem tulis seperti ini saja supaya mempermudah perhitungan. Jadi kalau ada soal yang modelnya seperti ini, ditanya letak titik yang kuat medan listriknya 0, kalian bisa langsung pakai rumus ini. Seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal masukkan nilainya. QA-nya 16, QB-nya 4, RA-nya X per RB-nya 12 kurang X ya, kuadrat. Nah, sekarang yang kita mau cari adalah nilai X ya. Karena ini nilai X-nya masih dikuadratkan supaya perhitungannya gampang, maka kedua ruas kita akarkan. Sekali lagi kedua ruas kita akarkan. Ini diakarkan saja. Ini juga diakarkan seperti ini ya. Ini kan sebelum diakarkan boleh disederhanakan dulu saja ya. 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 itu 4 ya. Nah, ini jadi gampang kan, akar 4. 4 bagi 1 kan 4, maka akar 4 itu adalah 2. Kalau ini X per 12 kurang X dikuadratkan, kalau diakarkan kuadratnya hilang jadi
X per 12 kurang X. Saya itu kali silang. 2 kali 12 kurang X sama dengan X. Maka 24 kurang 2X sama dengan X. Maka 24 sama dengan X tambah 2X. Maka 24 sama dengan 3X. Berarti X-nya sama dengan 8 cm. Jadi letak titik C itu adalah 8 cm dari QA. Karena tadi RA-nya yang sama dengan X ya. Berarti ini 8 cm dari muatan QA. Atau kalau kita hitung dari muatan B, maka dia jadi 12 kurang 8. Berarti 4 cm. 4 cm dari QB. Jadi jawabannya letak titik C yang kuat medan listriknya 0 adalah 8 cm dari muatan QA atau 4 cm dari muatan QB. Kita masuk ke contoh soal nomor 3. Untuk kasus contoh soal nomor 3, dia hampir sama dengan yang nomor 2 tadi, tapi berbeda jenis muatannya. Jadi, muatan listrik QA negatif 16 kolom dan QB positif 4 kolom itu terpisah sejauh 12 cm. Dengan sama kayak tadi ya, jadi ini menggambar dulu. Misalkan di sini ada muatan negatif QA negatif 16 kolom dan di sini ada muatan positif QB sama dengan 4 kolom terpisah sejauh 12 cm ya. Ini hampir sama dengan yang tadi. Yang ditanya adalah letak titik C agar kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, perbedaannya adalah tadi kalau dua buah muatan jenisnya sama, entah itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka letak titik yang kuat medan listriknya 0 ada di antara kedua muatan dan mendekati muatan yang nilainya lebih kecil. Tapi kalau kasusnya dua muatannya beda jenis, yang satu positif, yang satu negatif, maka letak titik yang kuat medan listriknya 0 itu ada di luar muatan. Jadi ada di luar. Di luarnya sini dan mendekati nilai muatan yang lebih kecil. Ya, jadi entah itu sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi dia mendekati muatan yang lebih kecil. Dan untuk muatan yang lebih kecil itu compare atau bandingkannya tanpa memperhitungkan jenis muatannya ya. Jadi ini kalau compare atau bandingkannya bukan negatif 16 dengan 4, bukan seperti itu. Tapi bandingkannya 16 dengan 4. 16 dengan 4 mana yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil adalah 4. Maka karena yang lebih kecil 4, maka nilai kuat maka letak titiknya itu ada di sini. Jadi titik C-nya itu ada di sini. Sekali lagi cara compare-nya itu tanda atau jenis muatannya tidak berpengaruh ya. Jadi ini 16 dengan 4, lebih kecil 4, maka letak titik yang kuat medan listriknya 0 ada di sini, mendekati muatan 4 kolom ini. Ini kalau misalkan ini X saja ya, X berarti di sini kalau mau tulis RA, RA-nya itu berapa? RA itu adalah jarak muatan QA ke titik C. Jadi RA itu jarak muatan QA ke titik C. Jadi ini adalah 12 tambah X. Nah, kalau RB itu adalah jarak dari muatan QB ke titik C. Ini X. Jadi RA itu adalah 12 tambah X, sedangkan RB itu adalah X. Seperti ini ya. Nah, sekarang, kenapa harus seperti ini? Karena ingat, kuat medan listriknya itu, kalau nilainya 0 itu harus berlawanan arah dan sama besar. Jadi kalau di sini kita lihat ya, negatif. Karena negatif berarti kan mendekati muatan. Kalau mendekati berarti ke sini. Ini EA. Nah, ini positif B ya, kalau positif berarti dia kalau positif menjauh ya, berarti ke sana. Ini B. Seperti ini ya. Jadi ini positif, karena muatan QB-nya positif, maka arahnya menjauhi muatan. Jadi seperti ini ya, dia berlawanan arah. Nah, kalau sudah sama kayak tadi ya, berarti EA sama dengan EB, maka K kali QA per RA kuadrat sama dengan K kali QB per RB kuadrat. Begini ya. K-nya boleh habis dibagi, ini jadi QA per QB sama dengan, ini pindah ya, jadi RA per RB dikuadratkan. Nah, perhitungannya tanda negatifnya tidak usah ditulis ya, jadi tinggal 16, 4 sama dengan RA-nya tadi 12 tambah X
per RB-nya X dikuadratkan. Kita mau cari berapa nilai X-nya ya. Jadi berapa nilai X-nya? Karena X dalam kuadrat sama kayak tadi, ini kedua ruas kita akarkan ya. Diakarkan. Ini sederhanakan dulu. Ini bagi 4 bagi 4, 1, 16 bagi 4, 4. 4 bagi 1, 4. Akar 4 itu adalah 2. Ini diakarkan maka kuadratnya hilang. Jadi 12 tambah X per X. Seperti ini ya. Baru kali silang saja nih, jadi 2X sama dengan 12 tambah X. Berarti 2X kurang X sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 cm. Maka nilai letak titik C itu adalah 12 cm dari 12 cm ini X ya, berarti itu dari muatan B, dari Ki B. Atau berapa cm kalau dari muatan Ki A? Berarti kalau dari muatan Ki A itu adalah 12 tambah 12 cm. Jadi 24 cm dari Ki A. Jadi jawabannya letak titik C yang kuat medan listriknya 0 adalah 12 cm dari muatan Ki B atau 24 cm dari muatan Ki A. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Sebuah bola konduktor bermuatan listrik 45 mikrokolom yang tersebar merata di permukaan bola. Jari-jari bola 10 cm. Tentukan medan listrik di titik yang berjarak A 5 cm dari pusat bola, B 10 cm dari pusat bola, C 5 cm dari permukaan bola. Jadi di sini ada bola konduktor bermuatan ya. Tersebar muatan listrik sebesar 45 mikrokolom. Ini convert dulu jadi 45 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Jari-jari bolanya ya, jadi ini jari-jarinya ya, R itu sama dengan 10 cm ya, atau convert ke meter jadi 0,1 meter, atau ini pakai 10 pangkat min 1 saja, 10 pangkat min 1 meter. Yang pertama yang ditanya adalah tentukan medan listrik yang berjarak 5 cm dari pusat bola. Jadi kan jari-jarinya 10 ya, jadi kalau misalnya mau kasih titik begini, kita kasih titik ya, jadi ini 10 cm. Kalau 5 cm berarti kurang lebih ada di sini ya, ini 5 cm. Nah, kalau 5 cm berarti kan ada di dalam bola. Sekali lagi, kalau 5 cm berarti ada di dalam bola. Ingat, kalau di dalam bola, maka E-nya itu bernilai 0. Jadi pertanyaan untuk A, jawabannya adalah E sama dengan 0. Sekarang yang B, 10 cm dari pusat bola. Kalau 10 cm dari pusat bola kan berarti, ini memang apa lagi ya. Jadi kalau 10 cm, berarti dia sini. Ini 10 cm. Kalau 10 cm berarti dia ada di permukaan bola. Kalau 10 cm dia ada di permukaan bola. Kalau di permukaan bola berarti kita gunakan rumus E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Seperti ini. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya 45 kali 10 pangkat negatif 6 per R-nya itu adalah 10 pangkat min 1 ya, dikuadratkan. 9 kali 45 itu nilainya adalah 405. Jadi 9 kali 45 itu 405 kali 10 pangkat 9 kurang 6, 3 per 10 pangkat negatif 2 ya, ini. Maka jadi 405 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom, atau ini sama juga dengan 4,05 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi, kuat medan listrik untuk pertanyaan B, 10 cm dari pusat bola atau di permukaan bola itu adalah 4,05 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Sekarang yang C. C itu kalau misalkan ini memang gambar saja. 5 cm dari permukaan bola. Jadi, ini misalkan titiknya ada di sini ya. Memang kasih titik C saja ya. Ini 5 cm dari permukaan bola. Sedangkan R kecil itu harus dihitung dari pusat bola. Jadi, kalau ini jari-jarinya 10 cm, maka R-nya itu adalah 10 tambah 5. 15 cm. Begitu ya. Jadi ini titik C dihitung dari pusat bola, jaraknya adalah 10 cm tambah 5 cm. Jadi 15 cm, atau
convert ke meter jadi 15 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Maka nilai E-nya jadi K kali Q per R kuadrat ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya tadi 45 kali 10 pangkat negatif 6. Per R-nya 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka E sama dengan 9 kali 45 kali 9 kurang 6 itu 3 per 15 kuadrat itu 225 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi min atau negatif 4. Ini kita bisa sederhanakan ya. 9 dengan 225 bisa ya, 9 bagi 9 1, 225 bagi 9 itu 25. Baru sekarang 45 dengan 25 ya. 25 bagi 5, 5. 45 bagi 5 itu 9. Jadi ini 9 kali 10 pangkat 3 per 5 kali 10 pangkat negatif 4. Maka E-nya sama dengan 9 bagi 5 itu 1,8 ya. Jadi 1,8 kali 10 pangkat 3 bagi 10 pangkat 4 itu adalah 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi jawabannya kuat medan listrik untuk jarak 5 cm dari permukaan bola itu adalah 1,8 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom.